Tuhan menyiapkan tempat untuk hubungan intim dengan kita yang abadi. Bukan cuma sementara. Nah, sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak ingin berjauhan, dia memang di surga. Tetapi Adam diciptakan dari tanah, lalu dibentuk. Setelah diciptakan, Adam dibawa kemana? Dibawa ke Taman Eden. Nah, di Taman Eden inilah Tuhan ingin bergaul karib dengan Adam. Oke. Nah, Kejadian 2 ayat 8 berkata kepada kita, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Kita cuma sering berpikir, ya Tuhan naruh Adam di Taman Eden, tempat yang indah, tempat yang baik, tempat yang luar biasa. Tetapi tanpa kita pernah berpikir selanjutnya, apa sebetulnya tujuan Tuhan dibalik menciptakan Taman Eden? Ya memang buat tempat tinggal Adam. Saya sering berkata, kalau kita anak-anak Tuhan, tahu Bapak kita baik. Kalau Bapak kita punya uang, Bapak kita memberikan kita rumah, adalah kebanggaan. Nah, Bapak kita yang di sorga adalah amat sangat baik. Dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, bukan bilang, keletakin terserah lu mau hidup sana, lu mau gak hidup ya sana. Tidak, bukan cuma memberikan tempat, tetapi dia memberikan satu tempat khusus. Dengan kata lain, kalau istilah keagamaan, disakralkan, dikuduskan. Yaitu Taman Eden, tempat Tuhan berhubungan dengan Adam. Nah, ini seringkali kita hanya terpatri pada geografis. Tetapi nanti dalam pelajaran ini saya akan susun, saya akan bawa saudara bukan cuma geografis, tetapi Tuhan ingin melakukan hubungan dengan kita intim, baik secara geografis maupun secara spiritual, secara psikologis dan secara apapun Tuhan ingin kita dekat. Saudara tahu kenapa? Karena dia amat sangat mengasihi kita. Karena dia amat sangat mengasihi kita, dia tidak ingin jauh dari kita. Saya buat statement ini, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Waktu kita, ulang belum semua. 2, 3. Waktu kita benar-benar mencintai seseorang, maka kita akan selalu berusaha untuk berada dekat orang yang kita sayangi dan, benar gak? Ada orang gak sih? Saya nanya, benar gak? Nah, kalau saudara menyayangi suamimu, tapi sebel gak mau dekat dengan suamimu, itu bukan sayang. Kalau saudara sayang anakmu, saudara gak mau dekat dengan anakmu, itu bukan sayang. Kalau kita sayang, kita ingin selalu berdekatan dengan orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Itulah juga Tuhan. Karena kita ini ciptaan, kita ini less glory, sangat rendah kemuliaan kita. Kita tidak mungkin bisa hidup di sorga. Karena sorga penuh dengan kemuliaan Bapa dan orang yang melihat Bapa dalam kemuliaannya pasti akan mati. Karena dimensinya berbeda. Nah, karena itu Tuhan menciptakan satu tempat buat kita untuk kita dekat dan bisa berkomunikasi dengan Dia. Bukan cuma Adam, maju sedikit. Waktu bangsa Israel dilepaskan dari Mesir di padang pasir, Tuhan suruh Musa buat apa? Tabernakel. Apa itu tabernakel? Kemah suci. Apa itu kemah suci? God indwelling in the midst of His people. Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Sebab itu kemah tabernakel harus selalu di tengah, dikelilingi oleh 12 suku. Tenda-tenda 12 suku ada di sekitarnya. Tuhan ingin menjadi center dan dekat dengan umatnya. Yang kedua, setelah masuk tanah perjanjian, menginjak Kanaan, Tuhan memberikan inspirasi kepada Daud untuk membangun bait Allah. Tuhan berkata pada Daud, jangan. Kenapa? Tanganmu berdarah. Kamu pembunuh dan kamu melakukannya semuanya dengan kekerasan. Tetapi Tuhan bilang,
aku akan minta anakmu Salomo yang akan membangun bait Allah. Tetapi Daud menyiapkan semuanya keperluannya dan Salomo tinggal membangunnya. Maka jadilah bait Allah yang suci. Yang sekarang sudah jadi reruntuhan di Israel dan sering kita datang ke sana, di bawahnya pun masih ada puing-puingnya. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia tahu secara fisik dia tidak lagi bersama dengan kita. Maka dia bilang dia naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengirim siapa? Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Rohnya Allah sendiri untuk indwelling, tinggal di dalam kita. Nah, ini baru semakin clear bahwa Tuhan pengen bersama dengan kita, Tuhan ingin berhidup di dalam kita dan memimpin, bukan cuma menggait, memimpin, mengkomando, menunjukkan arah hidup kita. Dia selalu ingin bersama dengan kita. Nah, nggak cukup sampai di sana. Dia berkata juga, setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan menyiapkan tempat bagimu. Wow, kita salah ngerti lagi. Kita pikir kita akan selamanya di surga sana dengan Tuhan. Tidak, itu tempat sementara. Karena nanti tempat abadi adalah setelah semua dipulihkan, setelah rapture, setelah Tuhan Yesus datang kembali, maka Tuhan akan datang kembali menetap bersama dengan kita di bumi baru, langit baru yang disebut Yerusalem baru. Nah, itu endingnya. Tetapi sebelumnya, sekarang kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada kita sebelum dia ke surga, dia berkata begini. Ini yang dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak dengan demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus sangat sayang kita. Sehingga dia berkata, aku gak pengen pisah dari kamu. Sekarang memang pisah sementara, tapi aku kirim Roh Kudus. Tapi perpisahan kita sementara bukan karena aku gak sayang kamu, tapi aku mau punya tugas lain, menyiapkan tempat buat kamu. Nah, karena nanti ada tenggang waktu sementara setelah dibaptis lahir baru, sebelum aku turun kembali ke dunia, banyak di antara kita yang akan mati secara fisik, tapi roh kita berubah menjadi roh yang hidup dan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di Firdaus. Nah, tempat itulah yang Tuhan siapkan buat kita. Couplingnya, saya nggak tahu, ada orang bilang couplingnya sama, semuanya sama. Menurut saya couplingnya bisa sama, bisa juga beda. Tapi yang jelas beda adalah material bangunannya. Karena di dalam Korintus dikatakan, kalau kita melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang tulus, murni, dan banyak pengorbanan yang kita berikan, maka kita akan mengirim bahan-bahan bangunan dalam rupa yang mulia. Dalam rupa batu mulia, logam mulia yang tidak hangus dibakar. Tetapi kita yang percaya Tuhan, tapi hidupnya sembarangan, tidak melakukan kehendak Tuhan dengan benar, hidupnya juga asal-asalan, maka kita mengirim bahan bangunan dari jerami, dari ilalang yang bisa dibakar. Kita tetap punya coupling di sana, kita tetap punya rumah di sana, tetapi less glorious. Tapi saya nggak setuju dengan pendapat orang yang berkata, yang penting gua masuk surga, di emperan juga boleh.
I want to tell you, maybe itu joking, mungkin itu gurauan, tapi itu gurauan yang gak tepat. Karena di sorga tidak ada emper. Dalam terjemahan yang lain, ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 ini berkata, I prepare you many mansion, and not just room. Mansion itu apa? Istana, castle. Nah, jadi Tuhan menyiapkan buat kita, karena Dia sayang kita. Kalau saudara sayang orang yang saudara sayangi, dan saudara punya kemampuan besar, saudara tidak mungkin memberikan ala kadarnya. Amin. Saudara pasti akan memberikan yang terbaik. Itulah Tuhan kita. Nah, next, selanjutnya. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk Dia bisa selalu bersama dengan kita. This is special petition. Yohanes 17 ayat 24 dia berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kalau kita kembali ke ayat yang ke Yohanes 14, ayat yang ketiga dan keempat, di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada di tempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, nanti at the end of this lesson, at the end of this preaching, saya akan menunjukkan kemana jalan ke sorga itu. Jalan ke sorga adalah bukan lewat Itali, bukan lewat Swiss yang sangat beautiful, bukan lewat New Zealand, apalagi South Island-nya. South Island-nya kan sangat indah. Saya sudah ke tempat-tempat itu semuanya, tetapi saya belum pernah ke sorga. Saya belum punya kesempatan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dibawa secara spirit loh ya, bukan secara fisik. Melihat sorga. Saya bisa percaya, bisa enggak, sometime itu merupakan sebuah visi, sometime itu sebuah perjalanan rohani yang subjektif, tetapi apapun itu maksudnya, sorga jauh lebih indah dari apa yang kita bisa bayangkan. Nah, janji ini bukan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang setia seperti saudara dan saya. Tetapi kepada anak-anak Tuhan yang instantly, yang belum berbuat apa-apa. Tetap diberikan janji untuk bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Kita lihat Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Siapa ini? Penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Waktu Yesus disalib ada dua penjahat di kiri kanannya, dan salah satu mereka berkata, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. 43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya kapan? Kapan? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kata hari ini juga itu membuktikan perjalanan dari bumi ke sorga, walaupun begitu jauh menurut ukuran manusia, tapi dalam dimensi roh tidak sampai 1 hari. Jadi buat kita Kristen percuma berdoa orang mati 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari. Buat apa? Kalau buat mengenang jasa almarhum silahkan. Tapi buat berdoa mengingat apa? 1 hari langsung ada di sorga kok. Ada di Firdaus. Saya masih dalam adat kekristenan kayak gitu. Mami meninggal kita doain 3 hari, 7 hari, 10 hari. Lah, buat apa kita doain? Orang dia sudah bersama dengan Tuhan. Untuk mengenang jasanya ya nggak perlu 7 hari, nggak perlu 100 hari. Kapan aja mengenang, boleh kita kenang jasanya. Mengingat kebaikannya. Saudara bisa mengikuti ini, prinsip ini? Ini prinsip yang sederhana tetapi sangat jarang kita aplikasikan secara kehidupan nyata.
Karena kita masih pegang budaya, ada orang bilang 7 hari roh baru sampai surga. Itu ajaran-ajaran lain. Tapi kekristenan mengatakan hari ini juga aku bersama dengan kau di Firdaus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini berbuat baik enggak? Seumur hidupnya dia berbuat jahat. Sampai dia mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dia mengaku Yesus Tuhan. Jadi yang membuat kita tahu jalan ke sorga, bukan saudara bayar perpuluhan, bukan saudara pelayanan, bukan saudara khotbah, tetapi yang membuat saudara tahu jalan ke sorga adalah iman percayamu kepada Tuhan. Pencuri ini berkata, penjahat ini berkata, ingatlah aku waktu engkau sampai kerajaanmu. Itu dia mengakui Yesus sebagai raja. Iman. Tapi ingat, saudara bilang, ya sudahlah, jangan bertobat dulu, nanti aja kalau mau mati aku bertobat. Iya kalau dapat kesempatan kayak gini, kalau enggak. Ada banyak yang mati enggak tahu, koko saya mati enggak tahu. Dia baru ulang tahun keberapa ya, lupa, saya 5 tahun atau 4 tahun yang lalu. Sama keluarganya di Jakarta, syukuran sekeluarga kecil. Terus dia merasa enggak enak badan, pulang ke Kerawang. Habis pulang dia panas dingin badannya, tidur siang, sore bangun, badannya masih panas dingin, dibawa ke dokter, dicek, dokter bilang cepet bawa ke rumah sakit, ini heart attack, di jalan, gone. Untung dia hamba Tuhan, untung dia pendeta, selamat. Tapi banyak kali kita belum tentu tahu kapan kita akan mati. Jadi jangan tunggu pertobatan. Hari yang terbaik adalah hari ini. Jalan kepada sorga adalah bukan berbuat baik sebanyaknya. Kalau berbuat baik sebanyaknya, gak ada penjahat masuk surga. Tapi ini penjahat masuk surga. Kalau dosa bisa diringankan dengan membeli atau bayar zakat atau berfitrah atau dengan berkorban, maka hanya orang-orang kaya yang bisa masuk surga. Jadi mari kita belajar dalam konteks yang benar bahwa keselamatan rumah Bapa di sorga adalah hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, sorga itu apa sebetulnya? Ini loh. 2 Korintus 5 ayat 8 kita berkata, sorga tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Saudara, ini yang saya katakan. Semua kita mirip seperti Paulus. Hati kami ini tabah. Karena suka punya pengharapan mati masuk surga. Itu tidak salah. Pengharapan mati masuk surga. Tetapi kita juga belajar dari Paulus yang sama. Dia menulis sesuatu yang sedikit berbeda. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 ayat 24 kita baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus memberi hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Stop. Lihat, Paulus di sini pun sangat pengen segera bersama dengan Tuhannya. Dalam kekekalan di rumah Bapa di sorga. Tetapi dia tahu bahwa kalau dia belum dipanggil Tuhan, maka kita tidak berkata, biar saya miskin di sini, nanti kaya di surga. Itu lagu kedengarannya sederhana dan rohani, tetapi itu on, saudara. Saudara, Paulus berkata dalam ayat ini, yuk kita baca ayat yang ke-23. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena lebih baik ada di sorga, tapi lebih perlu di dunia. Saudara, kalau engkau masih hidup di dunia, bukan untuk mengeluh, bukan untuk meratap, bukan untuk mengeluhkan yang sia-sia, bukan untuk melihat keadaan, aduh capek dah, sudahlah cepat mati. Bukan itu, tetapi memberi pekerjaan yang baik. Ngumpulin bahan bangunan.
untuk dikirim ke Firdaus, bukan dari jerami, bukan dari kayu, tetapi dari bahan-bahan material yang tidak layu. Yaitu sacrifice saudara, iman saudara, pengorbanan saudara bagi Tuhan. Bukan bagi kita. Ada banyak orang mau berkorban, memberi persembahan, brok $1 juta, tapi namanya dicatat gede-gede di dinding. Itu bukan korban, itu namanya pamer. Istilah sekarang ada yang lebih enak didengar, apa namanya? Show off lah, apalagi enggak yang suka mejeng di Instagram itu apa namanya? Flexing. Ya. Naik bisnis kelas aja masuk gitu loh. Pakai baju baru flexing, pakai sepatu baru flexing, gitu loh. Saya berharap di sini nggak ada yang seperti itu ya. Kita tidak perlu flexing, kita tidak perlu pamer. Kalau kita flexing, kita pamer, pemberian kita, pelayanan kita, itu bukan pengorbanan. Nah kalau disuruh korban merengut, kalau disuruh korban nggak mungkin, karena dia belajarnya gini, Tuhan tuh memberikan kita kesembuhan, Tuhan tuh memberikan kita kekayaan, Tuhan itu memberikan kita kehebatan. Jadi anak-anak Tuhan harus semuanya di atas semuanya. That's prosperity gospel. Saya percaya di dalam Tuhan ada mujizat, saya percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, saya percaya di dalam Tuhan ada kebaikan, tapi juga ada proses pikul salib dan sangkal diri. Jangan pada waktu pikul salib sangkal diri bilang ini bukan dari Tuhan, tengking dalam nama Yesus, keluar. Tuhan bilang ini aku, ngapain kau tengking? Saudara, mari belajar untuk melihat seperti Paulus bahwa hidup di dunia ini bukan menderita. Hidup di dunia ini menghasilkan karya terbaik dan itu lebih perlu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita, saya nanti buat statement di akhir khotbah ini, saya bilang, saya tidak akan pergi ke surga, saya tidak mau pergi ke surga sendirian. Saya mau pergi ke surga bawa teman sebanyak-banyaknya. Karena di sana banyak tempat buat kita semuanya, amin. Melalui kejadian yang indah, pengubahan, drastic makeover bahasa Inggrisnya. Keren ya, saya bisa bahasa Inggris. Drastic makeover. Kita yang tadinya hidup di dalam dunia yang fana, daging ini fana. Dan daging ini harus ditinggal di dunia ini. Dan itu proses yang drastic makeover itu adalah di dalam rapture. Paulus berkata seperti ini. 1 Tesalonika 4 ayat 17-18. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah saudara perhatikan, kata-kata selama-lamanya bersama dengan Tuhan bukan di surga. Seringkali kita berkata selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Kita cuma sementara di surga. Nanti kita akan turun kembali ke bumi, dia sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai pemilik alam semesta, dan kita adalah raja-raja kecil di sekitar dia. Nah, sekarang saya ingin membawa saudara kepada satu pengalaman kehidupan rumah surgawi. Rumah, maaf saya harus ngomong ini dulu sebelum kita masuk lebih jauh, karena rumah surgawi adalah sempurna, beautiful, beyond your imagination. Nah kalau kita ngomong rumah, banyak di antara saudara dan saya tidak betah tinggal di rumah. Kenapa? Karena rumah kita bukan rumah yang idolanya yang seperti Alkitab katakan. Rumah kita bukan tempat rest. Rumah kita bukan tempat perteduhan. Rumah kita bukan tempat kita nyaman. Rumah kita seringkali menjadi tempat buat kita merasa tidak nyaman. Kenapa? Papa mama berantem. Kenapa? Broken home. Kenapa? Misleading. Rumah tangga, mamanya leading, papanya enggak. Papanya pasif, mamanya papanya gitu ya. Jadi
Ada banyak kejadian, mungkin papa mama kalian harmonis, tapi kalian kekurangan dalam financial. Kalian salah dididik dengan cara yang mungkin little bit abusive, dengan kekerasan. Banyak lagi, Jan. Kalau kita bicara rumah di bumi, walaupun itu rumahnya bagus, indah, orang bilang enak ya tinggal di situ. Tetapi itu menjadi tempat yang dingin dan cold. Seharusnya rumah yang Tuhan janjikan buat kita bukan cuma indah, bukan cuma beautiful arsitekturnya, tamannya, tetapi juga ada home. Tahu home? Saudara bisa bedakan mana house, mana home. House bisa dibangun. Orang kaya bisa bangun rumah dengan emas. Saya dengar malah ada satu raja, satu pemerintah yang membangun rumahnya, istananya, kerannya dari emas. Toilet bowl-nya dari emas. Kalau mau sayang. Bisa diempat dulu saya. Aduh sayang. Ya kan? Ada yang pakai Rolls Royce-nya dilapis emas dan lain sebagainya. Itu bisa dibangun oleh setiap orang-orang kaya. Tapi home tidak bisa dibangun dengan harta. Home tidak bisa dibangun dengan kemewahan. Home tidak bisa dibangun dengan flexing. Home tidak bisa dibangun dengan fake stuff. Home hanya bisa terjadi karena interaksi orang di dalam rumah itu saling mengasihi, saling menghargai, dan hidup berdasarkan standar kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang walaupun pendeta, walaupun pelayan Tuhan, rumah tangganya belum seperti itu. Nah sehingga pada waktu saya menjelaskan sebuah rumah, bayangan kita kadang-kadang kita nggak bisa mendapatkan rumah yang indah. Rumah yang beautiful, rumah yang rest, rumah yang comfort, rumah yang secure, rumah yang full of love. Tetapi kita sering merasakan rumah itu hanya sebagai kewajiban. Kalau gua nggak pulang, ditelepon sama papa gua, ditelepon sama mama gua. Bukan karena kerinduan kita pengen cepat pulang. Nah kenapa saudara pengen cepat masuk surga, cepat pulang? Karena saudara tahu di surga sangat indah. Tapi kita nggak pengen cepat pulang ke rumah kita. Karena ketemu nanti kalau pulang terlambat, mama udah mukanya semangka. Oke, itu sedikit gambaran yang ingin saya ceritakan. Bahwa surga atau tempat yang Tuhan janjikan buat kita adalah tempat yang perfect, beautiful, secure, and saya sendiri kekurangan kata-kata untuk melukiskannya. Tetapi biarlah ayat-ayat ini bisa melukiskan kepada kita. Rumah Bapa di surga, kita udah baca ayatnya tadi, Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang senggol temennya, senggol, bilang, lu punya kapling di surga. Ya, kasih dia keyakinan, kamu punya kapling di surga ya. Punya kapling di surga, boleh nggak beli kapling di Melbourne? Boleh. Boleh nggak beli kapling di Tuput? Boleh. Di Jakarta iya boleh kalau punya duit sih, nggak masalah. Tapi kapling di surga nggak bisa dibeli dengan duit. Kapling di surga nggak bisa dibayar dengan apapun. Kapling di surga hanya bisa didapat lewat jalan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oke. Surga adalah tempat tinggal kita yang baru, yang abadi, beautiful, and perfect. Itu yang bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, apa itu surga? Apa itu rumah Bapa? Makna arti rumah Bapa yang kedua adalah tempat sukacita yang ultimate. Ultimate itu bahasa terjemahannya apa? Yang terutama, yang tertinggi. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Nikmat bukan hikmat. Pinter Protestan. Thank you. Tandanya saudara tidak yes man. Saya baca salah satu huruf aja dikoreksi.
Tapi kalau saudara salah saya koreksi tersinggung. Enggak. Di sini enggak ada. Ya, oke. Kita lihat. Dalam ayat ini Tuhan sedang mempersiapkan kepada kita satu, jalan kehidupan. Lagi-lagi di sini ulang. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kemarin saya ke rumah salah satu anak rohani kita yang baru agak jauh. GPS-nya ngaco. Waktu saya mau jenguk suaminya Nia juga yang masuk rumah sakit. Bukan GPS-nya ngaco, saya yang ngaco. GPS sudah saya pasang, dia bilang turn around. Saya bilang enggak, saya mau lurus aja karena saya tahu jalan itu ke sana gitu loh. Sok tahu saya. Benar, sampai tapi muter. Jauh. Sampai Ilu berkata, kok jauh ya Pak? Iyalah jauh. Saya salah jalan. Mestinya cuma setengah jam atau 40 menit, 1 jam lebih ke tempat rumah sakitnya Nia. Karena saya tahu, sok tahu jalan Monafel tuh ke sana. Tapi GPS ini tahu jalan yang lebih benar, muter lewat jalan belakang. Nah pulangnya saya ikutin GPS lewat jalan belakang, setengah jam nyampe rumah. Tapi saya jujur loh, saya ngomong sama lu minta maaf ya. Kenapa Pak? Tadi Bapak salah. Karena sebelumnya saya bilang, enggak GPS yang salah, aku yang benar gitu loh. Saudara lihat, Tuhan memberitahukan jalan kehidupan kepada kita. Bukan cuma sekedar memberitahukan, sebetulnya Tuhan memberikan. Memberitahukan telling. Tapi kalau memberikan, He give Himself as the way to Firdaus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menjanjikan kesukaan penuh. Jika di sini dikatakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu boleh saya ganti pakai bahasa Inggris sedikit keren, presence. Nah, presence di sini adalah bukan presence secara fisikal, tapi presence juga bisa secara spiritual. Yaitu Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Jadi pada waktu Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka hadirat Tuhan memberikan kepada kita sukacita yang berlimpah. Tapi jujur jawab. Saudara sudah jadi anak Tuhan semua kan? Sudah punya hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Tapi mana saudara lebih sukacita? Waktu saudara menang lotre 5 juta dolar, sama waktu saudara bertobat. Dua-duanya. Dua-duanya. Itu jawaban jujur. Tapi jawaban yang gak jujur seringkali. Kita menganggap kehadiran Tuhan di dalam hidup kita menjadi biasa. Nah kita berharap sesuatu yang lebih exciting. Lebih real, lebih nyata. Pengalaman-pengalaman, dikasih orang mobil baru kah? Ya, dikasih orang sesuatu yang hebat kah? Itu membuat kita sampai meloncat-loncat dan bersuka cita. Saudara tahu, Yesus pernah menari-nari meloncat-loncat? Pernah. Di dalam Lukas dia berkata, dia meloncat menari pada waktu murid-muridnya datang. Dan dia berkata bahwa even setan-setan pun tunduk kepada dia. Agaliao bahasa Yunaninya. Nah, tapi saya nggak mengungkapkan itu, tapi saya mau berkata, sesungguhnya kita dapat uang 5 juta dolar, 10 juta dolar. Waktu saya khotbah ini di ibadah sore, saya bilang, seseorang memberikan saya rumah di mana? Klus. Ya, pintar. Tahu kan tempat-tempat elit? Fokus. Rumah yang sangat mahal, mungkin 20 juta dolar bisa, 25 juta dolar bisa. Mana lebih sukacita kita daripada kita terima Tuhan, ada Tuhan di dalam diri kita. Mari kita timbang dengan cara berpikir. Dan saya mau berkata, semua sukacita yang dunia tawarkan, semuanya akan pudar. Contoh, saudara diberikan rumah 50 juta dolar pun. Waktu saudara sudah masuk rumah itu,
tinggal di situ setahun, 2 tahun. Saudara akan berkata apa? Aduh, rumah ini repot gua. Biayanya berapa, maintenance-nya berapa, mabok jual aja dan kita tidak lagi bisa menghargai keadaan-keadaan yang seperti itu. Kenapa ada istilah downsizing? Ya ini, dulunya old glory. Sekarang glory-nya udah hilang jadi old beban. Tapi di dalam Tuhan tidak akan terjadi seperti itu. Saudara tahu kenapa? Ntar kita akan bahas. Karena di dalam fisik kita akan deteriorate, kita akan boring, kita akan menikmati hal-hal yang jauh lebih tinggi dari tuntutan fisikal kita. Ketiga, ayat ini menjelaskan kepada kita, kebahagiaan yang melimpah-limpah hanya ada bersama dengan Dia. Dan kasih tahu sebelah kiri kananmu, tidak ada boring. Siapa suka boring? Terutama anak-anak ya, begitu main sebentar boring, udah boring rewel lah dia. Minta lagi sesuatu yang baru. Dan sama dengan kita. Saudara akan berkata, aduh ke gereja aja bosen lah, boring lah. Ya kan? Seringkali kita berkata boring, apalagi Om Sam khotbah lama. Ya, ada lagi yang bilang, apalagi kalau Om Sam khotbah, gue disindirin terus tuh. Saudara, bear in your mind, saya nggak pernah menyinggung saudara, saya nggak pernah menyindir saudara. Tapi saya ingin membersihkan apa yang dipikirkan oleh banyak orang yang tidak tepat secara prinsipal. Kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara tahu nggak boring? Boring adalah produk atau kebosanan adalah hasil daripada kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Makanya di dalam dunia selalu kita mencari sesuatu yang baru. Restoran pun, toko pun, produk pun kalau sudah lama on sale. Betul nggak? Tapi produk yang sangat bermutu, sangat berkualitas tidak pernah on sale. Tahulah, jujurlah ngomong, tahu nggak? Produk yang nggak pernah on sale apa? Tuh. Chanel, Louis, Heran, Hermes, dikremes. Apapun yang kita nikmati sekarang ini indah, lama-lama menjadi boring, menjadi bosan. Kenapa? Itulah produk dunia. Tetapi kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, dan saudara mencintai suami saudara, mencintai istri saudara, saudara berkata, aku bosan ngeliat lu. Gimana? Banyak suami-suami, istri-istri suka seperti itu. Apalagi kalau lagi cekcok, dia bilang, aduh, bosan. Pengen ganti, tukar tambah yuk. Trade in. Ya, itu adalah di bumi. Dalam hadirat Tuhan yang di bumi ya, bukan yang di surga. Dalam hadirat Tuhan yang di bumi, kita akan mengalami kehidupan yang kreatif, bersemangat dan penuh wawasan yang akan membuat kita berguna bagi banyak orang di sekitar kita. Kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan yang bersama dengan kita akan membuat kita exciting, akan membuat kita bergairah, akan membuat kita berproduktivitas untuk melakukan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau kita punya hadirat Tuhan dalam hidup kita di bumi, bukan cuma nanti di sorga, maka roh Tuhan akan menyegarkan kita. Kasih karunia Tuhan akan revitalize kita. Are you with me? Of course, secara kejiwaan, psikologi kita butuh refreshing. Makanya saya nggak pernah menolak orang-orang yang pamit izin, Pak saya mau holiday, go, saya berkati. Dalam nama Yesus pergi, supaya saudara bisa break the routine dan pulang dengan keadaan yang lebih fresh secara mental, tapi lebih tongpes. Seneng tuh saudara, tongpes. Saudara beli refresh dengan tongpes. That's the way. Tapi banyak orang bilang, enggak Pak, saya enggak mau bayar
Maunya gratisan. Masuk ke koper gua. Tak tenteng di koper. Just kidding. Membuat saudara tidak terlalu serius ya. Tetapi dengar baik-baik. Sebelum kita naik ke surga. Ada dua. Kita naik ke surga secara drastic makeover, yaitu saya katakan tadi rapture. Yang kedua adalah kita mati. Kita mati dan kita meninggalkan semua keboringan, kebosanan, vanity yang kita alami dengan daging ini. Kita tinggalkan di dunia dan kita naik ke sorga dengan spiritual life. Atau kalaupun masih ada physical yang rapture, physicalnya diubah menjadi seperti tubuh Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Nah itulah yang akan mewarisi kekekalan. Semua dosa akan berujung dengan kematian. Kita akan ditanam sehingga akhirnya Alkitab berkata dari debu kembali kepada debu. Oke, poin ketiga. Kita masuk apa itu surga, pengertiannya, maknanya. Tempat kita dikenal dengan sangat terperinci. Saudara, seringkali kita berkata, aku kerja setengah mati. Tapi bosku tidak perhatikan aku. Dia lebih perhatikan temanku. Gembalaku nggak perhatikan aku. Buktinya aku sakit nggak ditelepon. Kalau orang lain sakit dia telepon. Nah wawasan-wawasan pikiran kita yang seperti ini di surga tidak akan ada lagi. Karena 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kita akan mengenal Tuhan dengan jauh lebih sempurna dari sekarang. Dan Tuhan mengenal kita jauh lebih sempurna dari diri kita mengenal kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Di sorga kita tidak perlu mencari identitas. Tidak perlu flexing. Tidak perlu juga menyembunyikan identitas. Karena semua yang ada dalam diri kita sudah diekspos, sudah dibuka oleh darah dan kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Bukan mempermalukan, sudah tidak ada lagi yang bisa dipermalukan. Karena pada waktu kita ada di dalam rumah Bapa, keadaan kita sudah perfect. Kita juga akan mengenal orang satu sama lain. Tidak perlu dikenalin. Punya ini saya kenalin, ini pendeta A, enggak perlu. Kenapa? Karena di dalam alam roh kita akan saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi kalau kita pernah menggugurkan kandungan, jangan heran nanti di surga ada anak kecil yang datang meluk saudara, mami. Saudara akan bertanya, siapa ini? Dia adalah anakmu. Saya bukan memperkirakan, tapi saya betul-betul mau menyampaikan kebenaran. Satu bukti nyata kita lihat di dalam Matius 6, Matius 8 ayat 13. Ini ayatnya betul nggak? Betul ya? Bukan. Matius 8 ayat yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam. Banyak orang akan datang termasuk saya enggak? Saya duduk. Pak Abraham, Pak Yakub, Pak Adam, halo. Kenapa dulu kamu jatuh dalam dosa, Adam? Terus Adam akan bicara. Samuel, gua dosa cuma 1 kali. Lu berapa kali? Saya nanya lagi sama Pak Abraham. Pak Abraham, kenapa sih lu dengerin omongan istri lu? Lu sampai punya istri 2, Hagar, dan lahirlah Ismail. Terus dia akan ngomong sama saya. Ya lu karena gak pernah denger omongan istri lu, maka lu jadi bandel. Saudara, semuanya sudah diekspos. Semuanya sudah ada. Kita akan kenal. Lihat.
semuanya tidak ada lagi yang tersembunyi. Kepahitan sudah tidak ada. Bukan, hampir saya ngomong kemaluan, bukan. Rasa malu. Shame. Hampir saya ngomong kemaluan, enggak. Rasa malu sudah tidak ada lagi di sana. Karena yang ada adalah kemuliaan Tuhan. Keempat, sekarang tempat kita berhubungan yang tertinggi. Restoration, pemulihan hubungan yang tertinggi. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ke Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang benar yang telah menjadi roh-roh yang benar yang telah menjadi roh-roh yang benar yang telah menjadi di mana ini? Di rumah Bapa. Di sini dikatakan kepada jemaat anak-anak sulung, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang namanya terdaftar di buku kehidupan di kerajaan sorga. Setiap kali kita bertobat, nama kita dimasukkan ke dalam buku kehidupan. Dan nama kita sudah ada di sana dan roh-roh kita sudah menjadi sempurna pada waktu kita duduk bersama-sama dengan mereka. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menjalin hubungan intim yang indah dengan semua makhluk sorgawi. Karena di sini dikatakan bahwa ayat 12, kita baca ayat 12, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Nah, kita nggak usah dikenalin sama Bapak di surga. Sam, ini Gabriel. Enggak. Saya akan tahu bahwa, oh ini Pak Gabriel, halo. Oh ini Serafim, oh dulu kamu ya yang jaga Garden of Eden supaya mereka nggak masuk lagi. Terus ada cherubim yang di dalam tabernakel. Kita akan tahu, oh kamu ya hebat ya. Kamu dipercaya Tuhan untuk jaga kedaulatan Tuhan. Cherubim adalah pasukan pengawal presidennya Tuhan. Dia yang selalu dekat dengan hadirat Tuhan yang indah. Makanya di dalam tabut perjanjian, cherubim itu bersayap 6, satu nutupi kakinya, satu dipakai terbang di tengah, satu pakai nutupi mukanya. Kenapa? Karena dia gak mau mukanya dikenal orang, supaya orang hanya mengenal Yesus. Saudara, kita akan ketemu dan kita akan kenal dengan mereka. Inilah keadaan sorgawi. Saya sengaja menceritakan ini kepada saudara, supaya saudara teriming-iming. Tahu teriming-iming? Bahasa Inggrisnya foretaste. Oke, sekarang tempat yang kelima. Saya cuma punya 6 kok, 2 lagi selesai. Ya. Cepetan. Responsibility yang terutama. Yang kelima, surga adalah tempat kita mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab yang sempurna. Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia mengikuti tanggung jawab yang perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, bukan ini terima kebahagiaanmu, tetapi dia bilang apa? Dia bilang apa? Ayo dong, baca dong. Masuklah ke dalam kebahagiaan siapa? Jadi dengan kata lain, waktu kita setia sekarang di bumi dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan menikmati kebahagiaan yang Tuhan punya. Bukan cuma sekedar reward yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, tapi kita akan dikonsider, bukan diberikan hak untuk menikmati kebahagiaan Tuhan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow. Makanya, saya nggak sebelah kiri kanannya lagi. Jangan takut mati. Saya nggak lagi sebelah kiri kanannya. Jangan minta mati. Nangkap nggak? Dua-dua ini perlu kita pegang. Jangan minta mati, jangan takut mati. Kalau mati, mati oh. Amin.
Gak perlu kita takut dengan kematian. Ada banyak anak Tuhan takut dengan kematian. Dia gak kenal apa yang Tuhan Yesus janjikan buat kita. Tuhan Yesus janjikan sesuatu yang begitu dahsyat. Di rumah Bapa kita ada banyak hamba Tuhan berkata gini, di rumah Bapa kita tidak melayani, salah. Di rumah Bapa kita juga melayani, tetapi kita nggak melayani berkhotbah, tidak melayani konseling, tidak melayani menyembuhkan, tidak melayani preaching, tidak melayani, tapi kita melayani Dia dengan worship. Kita memuji dan menyembah Dia. Itu adalah pelayanan kita di surga. Pak, kan boring worship terus, kan pegel ini, encok sudah nggak ada. Sakit pinggang Pak, nggak ada. Saudara bisa berlutut 48 jam dengan sangat seger. Kenapa? Karena udah nggak ada kelemahan-kelemahan fisik. Semuanya kita sangat sempurna. Oke, Wahyu 22 ayat 3 ini yang kita kerjakan di dalam bait Allah, di rumah Allah. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Luar biasa. Kalau saya dengar orkestra aja, uang indah. Wah, rasanya jiwa terangkat naik. Apalagi orkestra kerajaan sorga. Satu malaikat nyanyi, Papa makan roti kalah. Tahu Papa makan roti? Soprano yang terkenal itu kan Papa Roti. Ini bukan Papa makan roti, Papa makan sandwich. Wah, suaranya satu malaikat. Makanya saudara, saya pernah khotbah dulu. Saya ini paling lemah dalam soal nyanyian. Kalau saya nyanyi, suara saya bisa miring ke kanan, miring ke kiri, saudara. Dulu sekarang enggak. Dulu istri saya suka cubit saya. Fals. Udah fals keras lagi ya. Satu kali saya frustrasi. Bahkan gembala saya pernah bilang, kamu mimpin pujian boleh, tapi jangan nyanyi. Kenapa? Semangat kamu bagus. Bagus, tapi suara kamu miring ke kiri, miring kanan. Satu kali, dia ulang tahun, saya telepon. Saya nyanyi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siapa nih? Siapa nih? Nah, kan gak kenal suara anaknya, saya bilang, saya sudah bisa nyanyi sekarang. Sam! Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, terimalah suaraku. Lalu saya baca di dalam Wahyu, pasal berapa saya lupa. 19 sampai 18. Ada ayat berkata, surga sunyi senyap. Nah, kaget saya. Surga nggak pernah sunyi senyap. Surga penuh dengan sorak pujian, penyembahan. Tapi di Wahyu itu bilang, surga sunyi senyap. Karena Tuhan menantikan pujian, penyembahan dari atas bumi, dari umatnya. Nah, timbul saya idenya. Ide saya kan sangat kreatif karena anak Tuhan. Saya bilang, Tuhan, engkau nyetop malaikat nyanyi karena engkau mau dengar Samuel nyanyi. Malaikat, stop! Aku dengar Samuel yang Parao lagi nyanyi. Tapi ini lebih merdu dari suara kamu. Sudah dengar baik-baik. Kalau engkau memuji dan menyembah Tuhan, puji dan sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Enggak peduli suaramu fals, ya jangan keras-keras. Karena surga akan stop, surga akan dibiarkan sunyi senyap untuk menunggu pujian penyembahan kita naik. Waktu pujian penyembahan kita naik, Tuhan mengambil dan Tuhan membawa ukupan dari mezbahnya, disatukan dan diturunkan ke bumi. Boom! Apa terjadi? Gempa bumi yang besar, second coming. Betapa dahsyatnya pelayanan kita, tim PW dan kita juga punya PW di rumah sendiri. Itu sebabnya saya, Yosi, lu tahu, setiap kali saya masuk ke ruangan saya, baik di kantor maupun di ruang tidur, saya selalu putar lagu-lagu penyembahan emosional sebagai tanda ketidakpuasan yang disebabkan oleh ketidaknyamanan yang sedang terjadi, yang seharusnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dan indah daripada yang sedang kita alami.
Keluhan, erangan adalah tanda ketidakpuasan. Jadi banyak anak Tuhan juga mengeluh, juga mengerang. Karena kita tahu bahwa yang Tuhan siapkan buat kita jauh lebih baik dari yang kita hadapi. Tetapi jangan putus asa. Boleh mengeluh, boleh mengerang, boleh menangis, boleh berdoa. Tetapi terus ada harapan. Karena kita tahu bahwa yang Tuhan janjikan kepada kita jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari yang kita bisa bayangkan. Semua makhluk, Paulus pun mencatat seperti ini, 2 Korintus 5. Sekarang kita lihat lagi dalam Roma pasal yang lain. Roma pasal 8, kita baca yang di garis bawahi. Karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di rumah Bapa, loncat, di rumah Bapa kita tidak akan mengeluh lagi. Di rumah Bapa kita tidak akan kecewa lagi. Di rumah Bapa tidak ada penyesalan lagi. Di rumah Bapa tidak ada air mata. Di rumah Bapa tidak ada lagi kekecewaan. Di rumah Bapa tidak ada lagi penyakit. Di rumah Bapa tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena semuanya sudah dihapus. Kita baca yuk ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 6. Pemain musik boleh maju ke depan. Kata Yesus kepadanya, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan bukan ditunjukkan, jalan diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu dirinya sendiri. Kalau GPS hanya menunjukkan pergi ke sana, makanya saya bisa salah, saya bisa bantah, lu salah, gua benar. Tapi Tuhan tidak bisa seperti itu. Tuhan berkata, pegang tangan kita, ayo ikut aku. Jalan bersama dengan aku. Karena aku mau dimana aku berada, kamu berada. Aku mau ada dimanapun, engkau ada di sana. Dan sebagai janji saya statement, cuma gak dicatat di sini. Saya nulis satu statement begini. I don't want to go to heaven alone. I want to take people, as many as I can, to the Father's house and be with Him forever and ever. Inilah semboyan kehidupan saya. Seperti Paulus, kalau saya mati dengan membawa buah. Kalau saya ada di sini sekarang, saya akan menghasilkan buah. Tuhan memberkati. Bapak, hamba sudah berhenti untuk berbicara. Biarlah gambaran yang sedikit dan yang amat sangat terbatas tentang rumah Bapa di surga. Kau bukakan mata hati kita. Kau bukakan mata hati kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat keterbatasan bahasaku, keterbatasan pengetahuanku. Bukan keterbatasan Engkau untuk mewahyukan sesuatu yang jauh lebih daripada yang hamba berjelaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Bapa, kami punya jalan, kami punya kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami punya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu yang berdiam bersama dengan kami. Kami punya pedoman firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus dan firman-Mu yang terus membawa kami untuk hidup bersama dengan Engkau. Walaupun belum di surga, tapi kami percaya datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga.